Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanalladzi ja'ala likulli syai'in azwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa ifdalih amma ba'du. Fayayyul hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Al-ayah. Alhamdulillah tahadus bi nikmah, puja, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah menciptakan hidup, kehidupan dan kematian adalah hak bagi setiap orang yang bernapas. Karena tadi kata Allah ketika faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jadi ketika Allah sudah menakdirkan ajalnya, tidak bisa dipajukan atau dimundurkan, nggak bisa. Makanya alhamdulillah pada saat kesempatan ini di malam Jum'ah yang barokah, kita selain mengadakan tahlilan, kita bertepatan dengan pengajiannya. Nah, apa itu tahlilnya? Tahlil itu jadi halala yuhallilu tahlilan. Tahlil itu mengucapkan la ilaha illallah ini. Mengucapkan la ilaha illallah itu disebut tahlil. Jadi kalau tahlil menyebutkan tahlil tapi tidak membaca la ilaha illallah kurang tepat. Misalkan katanya tahlilan tapi baca yasin hungku teu kacita. Dan mengucapkan tahlil itu artinya tahlil itu la ilaha illallah. Jadi pasti mengucapkan la ilaha illallah akhirnya. Ya, nah, ya, jadi wajar kalau para ulama mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa mengucapkannya? Kita itu dipilih oleh ulama yang ada di Indonesia ini ya. Tahlil itu kok la ilaha illallah. Kenapa tahlilan itu disebut tahlilan? Kenapa enggak disebut yasinan atau selawatan gitu ya? Tapi tahlilan. Kenapa? Karena ini mengambil banyak hadis ya. Satu ya, pang abdolna dzikir la ilaha illallah. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Paling afdhal dzikir itu la ilaha illallah. Yang kedua, kata Rasul, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Jadi barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan dengan ikhlas, dakhalal jannah, pasti dia masuk surga gitu. Ya. Jadi barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah itu mukhlishan dakhala jannah, itu dijamin ya, masuk surga. Maka dalam hadis yang lain akhir kalaminya, jadi barang siapa yang akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah wajabatil jannah, wajib surga. Makanya kenapa ketika kita ada yang mau wafat atau sedang sakaratul maut suka ditalkinnya. Maka kenapa? Karena kata Rasul, lakinu matakum bila ilaha illallah, talkinan yang akan mati, yang akan meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah, kan gitu. Makanya bagusnya ketika ada yang sakaratul maut itu ditalkinan. Talkin teh di papatahan apa sesunama itu. Ya. Dibimbing la ilaha illallah gitu ya.
Nah, setelah la ilaha illallah, jadi kalau akhir kalamnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Gitu. Masya Allah ya Karim ya, maka bagusnya gitu ya di dalam telinganya itu kita dibimbing la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu ya. Nah, dan kata Rasul, ingatlah ya, kata Rasul ya, dalam kubur itu wal qabru dulumatun, kubur itu gelap, bukan hanya dohirnya saja gelap, tapi batinnya juga gelap. Maka terangilah dengan lapad la ilaha illallah. Jadi mengucapkan la ilaha illallah itu menerangi kubur. Maka insya Allah mudah-mudahan kita doakan almarhumah Ibu Wiwik Sunarsih binti Wiro Sumarto ya. Mudah-mudahan di alam barzah, di alam kuburnya diterangkan oleh Allah kuburnya. Mudah-mudahan wafatnya oleh Allah dijadikan wafatnya yang husnul khatimah ya. Diterima iman, Islam dan ihsannya, dimaafkan oleh Allah dosa-dosanya, dan mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah kan gitu ya. Mudah-mudahan ya. Tapi untuk ujung-ujungnya kubur itu ingin terang itu harus ada amalan dulu. Jadi ada amalan-amalan, kata Rasul, amalan-amalan yang akan menerangkan kubur. Jadi kata Rasul itu ada sab'atu asya'a tunawwirul qabra. Ada 7 perkara yang akan menerangi kubur. Ulah siga-siga bayang. Ke pamajikan anak kasih hitung-hitung, kalau saya meninggal nanti tolong ya hanya 5 watt aja masukkan ke kuburan supaya terangnya. Beda lah ya, itu masih kabayang. Kasih kabayang ini mah ya, walaupun diterangi ya tetap aja akan gelap. Kenapa? Karena batin di situ ya, bukan diterangi oleh lampu sanajan 40 watt gitu, tetap aja kan batinnya ya gitu. Nah, yang akan menerangi kubur itu apa saja gitu ya. Nah, awwaluha al-ikhlasu fil ibadah. Yang pertama, ikhlas dalam ibadah. Nah, ketika kita ikhlas dalam ibadah, insya Allah jadi terang tuh. Karena amal kita itu akan menerangi kita. Tapi yang ikhlas. Kenapa? Karena ibadah itu ruhnya itu ikhlas. Ikhlas, al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu ruhnya ibadah. Ya, kalau ibadah tidak ikhlas, yang nggak ada ruhnya, seperti hewan tidak ada ruhnya, nggak manfaat gitu. Nah, makanya kalau ingin diterangi oleh Allah, ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Saya sudah, ya Allah, saya juga sudah ikhlas. Namun ikhlas gitu. Ikhlas itu memurnikan, ya, memurnikan karena Allah. Saya tidak akan tahlil kecuali karena Allah. Saya tidak akan sholat kecuali karena Allah. Jadi enggak ada perkataan gini, lah sholat kita mau beunghar ku sholat, berarti itu ikhlas sholat mah yang beunghar ya teman-teman. Nah, kalau ingin kaya bukan dengan sholat, ya, kalau ingin kaya mah kerja. Tapi untuk berkah oke, dengan sholat. Ingin berkah usahanya dengan sholat oke. Ya. Kalau hanya ingin kaya mah nggak usah sholat juga bisa, tapi nggak akan berkah. Ya. Jadi yang pertama, ingin diterangi kuburnya itu, maka ikhlaslah dalam ibadah. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa ikhlas dalam beribadah ya. Dan wabil khusus Ibu Wiwik Sunarsih binti Wiro Sumarno, mudah-mudahan ini juga oleh Allah ketika ibadahnya ikhlas sehingga bisa menerangi kuburnya gitu ya. Nah, yang kedua apa yang kedua? Yang kedua, wasani birrul walidain. Yang kedua, berbuat baik ke ibu bapak. Jadi kalau orang yang berbuat baik ke ibu bapak, insya Allah diterangi oleh Allah kuburnya. Seperti siapa? Uwais Al-Qarni. Masya Allah ya Karim. Uwais Al-Qarni makan sampai disebut oleh orang lain orang gila ya, saking ingin membahagiakan ibunya.
Uwais Al-Qarni. Makanya Nabi juga titip salam kepada para sahabat, kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, karena Uwais Al-Qarni walaupun satu zaman dengan Nabi, hidupnya di zaman Nabi tapi tidak pernah ketemu dengan Nabi karena jauh dari Afrika ke Madinah. Pernah nggak Uwais Al-Qarni mau bertemu dengan Nabi? Pernah. Kebetulan Nabinya sedang jihad. Sedangkan ketika dia pulang pergi 2 bulan lah kira-kira ke daerah dia, sehingga dia kalau misalkan menunggu Nabi lebih lama, belum tentu berapa lama. Ketika jihad itu kan kadang 2 bulan 3 bulan, itu meninggalkan ibunya sendirian. Karena takut meninggalkan ibunya, ya walaupun dia rindu dengan Nabi, ingin ketemu dengan Nabi, karena sayangnya kepada ibunya, dia pulang lagi. Sehingga Allah menurunkan malaikat Jibril. Kata Allah kepada malaikat Jibril, beritahu kepada Nabi bahwa Uwais Al-Qarni diridhoi olehku. Nah, makanya pantas ridallah fi ridal walidainnya. Ridha Allah itu ada ridho dalam orang tua. Kenapa Uwais Al-Qarni diridhoi oleh Allah? Karena cintanya kepada orang tua, sehingga orang tuanya ridho. Nah, walaupun belum ketemu dengan Nabi, maka Nabi bikin surat kepada Abu Bakar. Pas Abu Bakar nggak ketemu, maka dititipkan suratnya kepada Umar. Maka ketemunya dengan Umar. Ya, karena Umar mencari. Umar bin Khattab, Sayyidina Umar. Nah, itu yang mencintai ibu bapak ya. Jadi kalau kita mencintai ibu bapak, lebih mendahului ibu bapak, mendahulukan ibu bapak gitu ya, insya Allah itu kuburnya terang. Terang insya Allah gitu. Hanya bagaimana kalau seorang istri, kalau istri mah wayahna kedah minta izin dulu ke suami ya. Kalau mau ke ibu, ke bapak teh gitu. Kenapa? Karena lebih dahulu suami. Itu kalau sudah punya suami. Kalau sudah ada izin ya silahkan gitu. Kan ada seorang sahabat ya, perempuan, sampai dikagumi ya oleh Allah dan malaikatnya. Ya, kata Nabi itu kepada Aisyah, wahai Aisyah, ada seorang wanita yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena baktinya kepada suaminya. Aisyah itu hebat ya, kalau sahabat itu kalau ada orang yang dilebihkan oleh Allah itu ingin tahu apa kelebihannya. Nah, oh maaf, bukan Aisyah, Fatimah ya. Fatimah. Ya. Fatimah dibilanginlah oleh Rasul kepada Fatimah, Fatimah ingin tahu apa sih keistimewaannya gitu. Datanglah beliau dan menggendong anaknya, putranya Hasan. Itu usianya baru kecil, 1 tahun apa 2 tahun gitu ya. 2 tahun. Datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ingin tahu, ingin meneliti apa kelebihannya wanita tersebut sampai Allah itu ridho terhadap wanita tersebut. Ternyata pas datang ke sana, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pas dilihat, oh putri Rasul. Nah, silahkan masuk. Hari pas kelihatan, maaf, nggak bisa masuk ya, gitu. Coba bayangkan, ini putra Rasul bertamu jauh-jauh, ditolak masuk rumah. Pan Fatimah jadi bingung, kenapa ini orang dimuliakan oleh Allah tapi ada tamu ditolak masuk? Bingung, gitu. Apa sih gitu? Kemudian hebatnya Fatimah tidak sungguh tapi bertanya, wahai sang perempuan Pulana, wahai Pulana, kenapa aku ditolak masuk? Karena suamiku amanah. Apa amanahnya? Ketika saya sedang jihad di medan perang, tidak boleh ada seorang pun laki-laki yang masuk ke rumahnya. Kata Fatimah heran, kan saya perempuan. Iya, Sayyidah itu perempuan, tapi yang digendong laki-laki.
Tapi kan ini masih bayi. Tapi kan suami saya nggak menyebutkan bayi atau tua, ini laki-laki gitu. Takut fitnah kan, saking takut fitnah itu saking cintanya ke suami, masya Allah, dan taatnya ke suami, makanya nggak boleh. Oh, langsung Fatimah mengetahui, oh ini menjaga ifah, menjaga dirinya dari pandangan laki-laki, walaupun hanya anak kecil. Gitu. Jadi sekali lagi kita memang oke lah ke ibu ke bapak bagus ya gitu ya. Tapi kalau misalkan suami misalkan tidak mengizinkan, ya harus minta izin dulu gitu suami ya. Nah, jadi yang kedua yaitu kita harus birrul walidain, berbuat baiklah kepada ibu bapak, insya Allah akan diterangi gitu ya kuburnya. Nah, yang ketiga wasalisu silaturrahim. Yang ketiga itu silaturrahim. Jadi banyak silaturrahim itu insya Allah bakal menerangi kubur ya. Makanya alhamdulillah ketika kita itu ada pengajian kan, setiap malam Jumat ada pengajian itu kan niatkan silaturahim. Itu kan kalau sengaja mas sekarang kita ngeliling ke rumah-rumah kan lama juga. Kalau gitu mas sekalian kan silaturahim, masya Allah. Nah, silaturahim, jadi ketemu itu salaman, assalamualaikum kan silaturahim gitu. Nah itu menerangkan kubur. Nah, silaturahim itu, nah, seringlah silaturahimnya, karena dengan silaturahim itu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya kata Rasul kan, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, ditolak balahi, salah satunya adalah dengan silaturahim. Kalau dengan silaturahim insya Allah gitu ya. Ya. Salah satunya minimal kan dengan silaturahim atau cai-cai mah terus aya kan gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Walaupun misalkan cai teh herang we nya. Kawas ya mah disebut akuarium lain da laukan. Ya, alhamdulillah ya kan dengan silaturahim itu kemana-mana. Yang kedua silaturahim itu biasanya kan ketika ada silaturahim ngobrol-ngobrol ada peluang rezeki, oh usaha dan seterusnya itu dengan silaturahim. Gitu ya. Nah, makanya insya Allah banyakkan silaturahim gitunya. Warabi'u yang keempatnya alla yudayyi'a umrahu fil ma'siyah. Yang ketiga tidak pada ngalalaurakeun teh. Oh, tidak menyepelekan umur. Ya. Jadi umur itu disia-siakan. Maka kata Rasul, da ma la yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan sesuatu yang tidak perlu. Laksanakan sesuatu yang perlu. Makanya kenapa dalam Islam itu ngalamun itu dosa. Lebar waktu. Orang lain dikir malah ngalamun, orang lain ngadoa ngalamun gitu. Kan sayang waktu. Jadi dalam Islam itu efektif waktunya itu. Coba lihat Nabi usia 63 tahun tapi bisa mengalahkan yang puluhan dan ratusan tahun, bahkan 1000 tahun. Nabi Nuh kan umurnya 1000 tahun tapi kalah ibadahnya dengan Nabi hanya 63. Kenapa? Karena efektif. Gitu. Kenapa? Karena Nabi itu tarkum malayani, kata dalam hadis yang lain. Nabi itu meninggalkan sesuatu yang tidak perlu. Jadi efektif sekali Nabi itu. Maka Nabi itu dikir fi kulli ahyani. Kata Rasul, aku itu dikir setiap saat, setiap detik, setiap renghap. Sampai Aisyah protes, ya Rasul nggak mungkin engkau setiap renghap, setiap napas, tarikan napas, setiap kedip itu berzikir, nggak mungkin. Kata Nabi, kenapa nggak mungkin? Ya kan engkau juga pasti tidur ya Rasul. Iya tidur. Ya kan kalau tidur nggak zikir lah. Maka Nabi menjawab apa? Ainani yamanani. Dua mataku terkadang tidur tapi hatiku tidak pernah tidur. Jadi zikirlah.
Itu Nabi beda dengan kita begitu. Nabi mah hatinya tidak pernah tidur. Dia selalu zikir aja, walaupun matanya merem, hatinya zikir Nabi itu. Itu beda. Hanya kata Nabi memang pada umumnya ya, ketika tidur hati pasti tidur. Pada umumnya, kalau manusia pada umumnya matanya merem, pasti hatinya merem, pasti pada umumnya. Tapi aku beda, kata Rasul. Matanya merem, tetap hatinya bangun. Matanya bangun, hati apalagi. Nabi itu. Kalau kita, hatena peureum wae nya. Mata beunta, hati peureum urang mah. Jarang dikir sok hati kita. Apalagi matana peureum, hati mah bikin kerek we kan gitu. Kita mah beda kita ya dengan Rasulnya. Nah, itu bedanya dengan Rasul. Jadi Rasul itu selalu dzikir. Maka manfaat umurnya itu, maaf, ini yang nulis ini, yang nukil ini Syekh Nawawi, usianya berapa tahun tuh? 45 tahun ya. 45 tahun teh wafat. Tapi kitabnya kalau diukur umurnya dengan kitab tulisannya, ini satu koras segini tah. Ini teh satu koras di sana. Kalau satu korasnya itu 1 menit, terlalu banyak kitabnya daripada umurnya. Kalau dari lahir sudah nulis satu menitnya itu 1 koras gini, itu terlalu banyak kitabnya. Masya Allah, efektif. Bagaimana kok bisa? Namanya juga karomah ya. Kalau karomah kan nggak bisa dipikirkan. Nabi aja sekarang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lewat berapa negara? Dari Masjidil Haram kemana dulu? Dari Mekah kemana dulu Nabi ke Isra Mi'raj? Sekalian ayeuna Isra Mi'raj apa Rajab ya? Nggak tiap tahun kita Isra Mi'raj itu apa perjalanan Nabi kemarin? Dari Masjidil Haram kemana? Ya ke Masjidil Aqsa, maksudnya ya sebelum ke Masjidil Aqsa itu kemana dulu? Lewat mana dulu? Yasrib. Jadi dari Mekah itu lewat Yasrib. Yasrib itu apa? Madinah. Kemudian malaikat Jibril nyuruh ke Nabi, ya Rasul turun dulu, sholat 2 rakaat. Belum sholat wajib sudah disuruh sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat di mana? Di Yasrib. Nabi enggak pernah protes kalau dalam ibadah. Jadi kalau dalam ibadah temebah protes, kenapa sholat di sini? Apa? Enggak, Nabi itu sholat aja. Udah beres, ya Rasul sudah, ayo berangkat lagi. Malaikat Jibril tuh nunggu. Nanya enggak Nabi? Enggak nanya tentang ibadah, tentang nanya matakan. Lamun geus jelas, dar we lakukeun. Kenapa ini gini? Enggak usah. Kenapa tahlilan segarupa? Tekudu lah, dar we lah. Yang rubah tatanya segarupanya gitu. Tan Nabi justru malaikat Jibril, tahu enggak ya Rasul kenapa engkau disuruh sholat di situ? Enggak tahu. Engkau nanti akan hijrah ke sana dan wafat di sana supaya berkah, sholati dulu ya, sholat itu. Jadi kalau kita pindah rumah yang baru, jangan dulu langsung sholatan dulu karena barokah mah. Aduh, Pak Ustadz abdi bahulah itu meuli deui mah. Nah, sholat itu ya. Nah, jadi pertama kemana? Ya, Yasrib. Yang kedua kemana? Tuingnya. Yang kedua ke Madian. Yang kedua ke Madian, disuruh sholat lagi. Kenapa di Madian? Apa Madian itu? Ya Allah, mau tahun Rajaban teh kumaha padahal. Madian kenapa? Kata Jibril, Madian itu tempat ngungsinya Nabi Musa, sembunyi dari Fir'aun. Ketemulah dengan Nabi Syuaib di Madian, dan ketemu sama Nabi Syuaib, nikahlah dengan putrinya. Di Madian tuh sholat supaya berkah. Kan Nabi Musa juga di sini nikahnya. Berkah ini bekas Nabi Musa. 2 tuh sholat Nabi teh. Yang ketiga lewat kemana? Gunung Tursin. Di Gunung Tursin kenapa? Tempat
menerima kitab Taurat Nabi Musa supaya berkah, disuruh sholat di situ. Ada tiba lagi berkah teh. Nya matakan mun urang geus tahlil kan sok aya berkat. Berkah. Berkah. Ketiga tah, yang keempat kemana? Bethlehem. Bethlehem itu apa? Tempat lahirnya Nabi Isa. Ya mulai segan untuk Arafah pisan sok pura-pura. Bethlehem, sholatlah di Bethlehem, berkah karena itu tempat kelahiran Nabi. Dan terakhir baru di Masjidil Aqsa. Sholat di situ, di Masjidil Aqsa semua ruh para nabi, para malaikat dan orang-orang soleh ikut berjamaah kepada Nabi di Masjidil Aqsa dan imamnya Nabi. Ini menandakan bahwa Nabi itu memang paling mulia di hadapan Allah. Itu. Nah, kenapa di Masjidil Aqsa? Karena Masjidil Aqsa itu di Palestina itu tempat suci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Itu tempat suci, makanya sampai sekarang diparebutkeun. Tempat suci gitu. Oke. Nyabit ke Rajaban ngarah menang pahala Rajaban. Ya, baru berapa tadi teh menerangi kubur teh? 43 itu kumaha ada 2 versi ya teh. 43 4 lah boleh lah. Naon kaupat teh? Silaturahimnya mana leungit teh? Ka mana leungit? Ayeuna kelimanya. Keula leungit nyata ieu teh mana tadi teh? Leungit. Pan tadi ditutup, salah. Nah, baingan itu. Nah, yang keempatnya apa barusan teh? Bukan silaturahmi maka 3. Yang keempat apa? Menyanyikan umur. Geus poho deui can oge anggeus ieu teh. Engke nanti pulangnya enggak akan pulang kalau enggak bisa ya. Ya, yang bisa pulang duluan boleh lah. Oke, yang kelima itu alla yattabi'a hawahu. Jangan mengikuti hawa nafsu. Jadi orang yang selalu mengikuti hawa nafsu, gelap kuburnya. Jadi kalau ingin terang kuburnya, maka jangan mengikuti hawa nafsu. Ya. Karena nafsu itu Masya Allah ya, menjerumuskan kita. Ya. Yang menjerumuskan kita itu hawa nafsu, setan. Ya. Hawa nafsu dan setannya gitu. Nah, ya, jadi kadek hati-hati hawa nafsu itu. Nafsu itu ada berapa ya? Ada nafsu amarah, ada nafsu seks ya, lawama dan ada berapa nafsu itu? Nanti kita bahas ya ke lain kali lah ya nafsu itu. Bagaimana? Asa entos tentang padannya nafsu teh. Tos dibahas padanang apa keneh orangnya. Kayak orang tinggalin di YouTube nah. Apa nafsu birahi? Nafsu ya. Nafsu itu ada yang baik, ada yang jelek ya. Itu yang kelima ya, mengikuti hawa nafsu. Ya kalau tidak mengikuti hawa nafsu insya Allah akan terang. Yang keenam, wasadisu ayyajatahida fi ta'at. Yang ketiga itu sungguh-sungguh dalam ibadah. Lihat, pada dang itu kan dari maghrib sampai isya dan sampai setelah isya belum pulang. Kan gini, intidoru sholataini sholatun. Ya, intidoru sholataini sholatun. Menunggu dari sholat ke-1 sampai sholat kedua dianggap sholat. Tadi sholat maghrib nih berjamaah. Menunggu sampai isya. Berapa kali kalau sholat berjamaah? Ngapa halana teh gitu? Terus dilanjut ke ngaji. Wah, pada dang ngagembol pahalana. Insyaallah karim. Ada Masya Allah ya karimnya. Nah sungguh-sungguh dalam ibadah itu gitu, ijtihadnya ya jatahidu gitu, ayyajatahida fi ta'ah. Benar-benar dalam ibadah itu, ibadah apapun dia akan sungguh-sungguh. Sholat ini lama gitu. Makanya alhamdulillah kalau sholat itu kan itu lama gitu. Apalagi pada datang itu kalau dzikir, wah Masya Allah lama tuh. Sampai saking khusyuknya kan tasbih noge ting di mana gitu loh, murah saking lama gitu. Ada Masya Allah karimnya.
Pokoknya nu dibaca naon gitu nya bingung saking khusyuknya. Nah, jadi sungguh-sungguhnya ya jatahidu ayyajtahida fi ta'ah. Insyaallah ketika kita sungguh-sungguh gitu. Cirina sungguh-sungguh gini lah kalau gampangnya mah ya kalau kita sungguh-sungguh mah kita ada niatan itu ketika kita umroh, ketika kita haji, Masya Allah ya Karim, duhur itu jam 12 dan jam 11 tetap siap, jam 10 tetap siap. Kenapa? Sungguh-sungguh gitu, sungguh-sungguh mah. Dan setelah sholat itu kan nggak langsung pulang. Kalau di sana itu enggak. Kenapa? Karena kita niat ibadah di sananya gitu, karena niat. Di sini juga kalau ada niat mah insya Allah gitu. Kalau ada niat, kalau nggak ada niat mah pentingnya tenglami ting gitu. Teu aya niat. Doana lah doa sapu jagat we gitu. Kalau nggak ada niat, kalau ada niat gitu sungguh-sungguh dalam ibadat gitu. Dari request kan dari awal kenehnya surahna teng panjang ting gitu. Tad tenglami ting ngaosna itu sanggup bisi tiis. Tapi itu juga bagus ya, ketika makan bareng itu kan mendekatkan hati gitu ya. Maka harus sering makan barengnya. Terakhir ya, ke-6, ke-7 ya. Wasabi'u ayyuksira dikrallah. Yang ke-7-nya memperbanyak dzikir kepada Allah, termasuk la ilaha illallah, dzikir. Nah, Ustaz, kalau tahlilan itu ada di zaman Nabi itu, zaman Nabi masalah kecil siga tahlilan memuaka pikir. Nu kapikir zaman Nabi mah kumaha carana ngembangkeun Islam, tauhid, menanamkan tauhid, akhlak. Anu kecil tahlil kieu mah moal kapikir, moal ku Nabi mah. Zaman sahabat ge moal kapikir enggak mungkin ada, enggak lah. Itu sana mah. Hanya ini mah ulama yang ada di Indonesia ya. Kenapa? Karena di Indonesia itu budayanya ketika ada yang wafat itu biasanya suka berkumpul sanak saudara teh, tetangga teh, biasanya ngarobrol, ada yang gopleh, naon pernah menghibur kepada yang meninggal teh. Cek ulama, daripada ngobrol gini lebih baik dikir, diisilah dengan dikir, kata ulama. Jadi nggak ada kalau lihat hadisnya tahlilan kieu malah ya. Iya mah budaya. Atau kalau budaya gitu berarti tidak boleh, kata siapa? Allah juga menyuruh wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Perintahlah tentang agama sesuai dengan adat istiadatnya. Gitu. Tetapi kalau tentang jahiliyah, adat istiadatnya tinggalkan gitu. Itu kan Quran. Allah menyebutkan wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Kalau budayanya tentang budaya jahiliyah, matak musyrik atau kufur, tinggalkan. Wa'arid 'anil jahilin gitu. Kalau bagus mah tuluikeun tahlil alus teu alus. Nah alusna kumaha? Hiji dikir. Ya, jelas itu disuruh oleh Allah. Yang kedua, taklim, ngaji dulu kan. Sebelum tahlil biasanya suka ngaji dulu, disuruh. Yang ketiga, makanya tahlil mah kita ilmu dapat, berkah dapat. Katiluna berkat oke menang gitu. Kan gitu ya, dapat gitu. Jadi alhamdulillah ya. Tahlil dengan tahlil ini ya. Nah, udah 7 aja lah ya. 7 yang menerangi kubur ya. Ari Bapak Rudinya tuh yang mana Bapak Rudi? Oh ini ya, Bapak Rudi baru di sini Bapak Rudi? Enggak juga ya? Udah berapa lama di sini? Oh 4 tahun, udah lama juga ya. Di belah mana? Di R. Oh ya. Oh dekat lapangan poli ya. Ya mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik ya, ya insyaallah. Ada apapun sudah ada ajalnya kan tadinya, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Semuanya ada ajalnya, ajal teh waktunya, ada waktunya. Jadi
semuanya juga pasti ya. Nah, Allah lebih tahu yang terbaik untuk kita ya. Mudah-mudahan diberi yang terbaik, yang diberi yang kesabaran dan seterusnya lah insyaallah ya. Mudah-mudahan dan kita pun mudah-mudahan yang mendoakan setelah wafat, banyak yang mendoakan mudah-mudahan gitu ya. Karena tergantung kita, kalau kita sering mendoakan yang wafat, insya Allah ketika sudah wafat pun banyak yang mendoakan insya Allah gitu ya. Kenapa? Karena tergantung kita ya, ilmu kita.